Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, sehat semuanya? Sehat, Pak. Dan sehat, Pak. Sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran melalui Zoom ya. Hari ini kita melanjutkan ke tema 9. Ya, matematikanya sudah, tema 8-nya sudah. Hari ini Pak Rahmat akan melanjutkan ke tema 9 ya, tema terakhir di kelas 6 ini. Untuk selanjutnya nanti untuk kedepannya ya, kamu tinggal melaksanakan ujian-ujian. Sama mungkin akan ada pembahasan kisi-kisi jika waktunya masih sempat. Ya. Jadi Pak Rahmat harapkan kamu semua ya meluangkan waktu. Ya. Walaupun itu mungkin nanti kadang hari Sabtu ya, kamu bisa luangkan waktumu juga. Ya. Pak Rahmat juga luangkan waktu, kamu juga meluangkan waktu. Hari Sabtu tahu ya, kadang kamu libur, harusnya kamu libur ya. Pak Rahmat juga harusnya libur, tapi kalau misalnya memang adanya waktu hari Sabtu ya bagaimana? Ya, ini untuk mempersiapkan kamu besok di ujian. Pak Rahmat harap seperti itu. Ya. Rencananya minggu ini besok Sabtu Pak Rahmat akan mengadakan Zoom lagi. Betul ya. Baiklah, sebelum kita mulai ya, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Ya. Di sini sebelum dimulai ya, Pak Rahmat akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama ya, untuk besok hari Senin Pak Rahmat minta semuanya baik kelas 6A maupun kelas 6B untuk bisa datang ke sekolah untuk melakukan foto ijazah. Ya, foto ijazah. Dia akan diambil foto ijazah kamu. Semuanya ya, waktunya hanya hari Senin, tidak ada hari yang lain. Jadi semuanya harus meluangkan waktunya. Pak, saya ada rencana pergi, jangan dulu. Ya. Karena yang moto itu bukan Bapak Ibu guru dari manggil orang dari studio. Jadi kalau kamu ketinggalan ya wis. Ya. Seperti itu Pak Rahmat harap besok hari Senin semuanya dari kelas 6A maupun 6B untuk bisa datang ke sekolah menggunakan ya seragam merah putih, dasi, membawa dasi, pakai dasi lengkap ya. Untuk yang perempuan berarti memakai kerudung ya putih seperti itu ya, dipahami ya. Pastikan bajumu ditata rapi dulu dari rumah. Itu karena ini untuk foto ijazah. Foto ijazah itu foto yang nanti akan ditempelkan pada ijazah kamu. Ya, ijazah kamu nanti besok pas kelulusan. Untuk nanti kamu daftar ke SMP. Itu. Ya. Jadi besok Senin, hari Senin besok ya, jam 8 Pak Rahmat harap semuanya sudah bisa, maaf, jam 9 aja. Jam 9 Pak Rahmat minta semuanya sudah berkumpul ke sekolah. Itu ya. Jam 9 sudah berkumpul di sekolah untuk foto. Untuk foto ijazah. Waktunya hanya hari Senin besok. Kegiatanmu apa saja minta tolong dihentikan dulu. Yang mau pergi-pergi jangan dulu. Seperti itu ya. Hadir foto. Lalu hanya berapa menit saja kok. Ya 5 menit. Gantian antri nanti. Tuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk minggu depan atau hari Senin besok lagi ya, hari Senin besok sudah dilaksanakan ujian praktek. Ya, ujian praktek. Yang dipraktekkan itu adalah mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Jawa, PJOK, IPA, dan SPDP. Ya,
Itu mata pelajaran yang nanti akan diujikan. Nanti ya, Pak Rahmat akan membuat grup WA baru. Grup yang isinya khusus untuk ujian praktek tiap mata pelajaran. Jadi ujian prakteknya nanti kebanyakan melalui video atau penugasan. Contoh ya, kamu akan ada ujian praktek yaitu membaca surat. Ya, membaca surat pendek. Ya, Pak Rahmat minta kamu untuk merekam suara kamu ya. Merekam kamu membaca, minta tolong dibantu nanti ayah atau ibu atau mbak atau mas ya untuk merekam kamu ketika membaca Al-Quran ya. Nah setelah itu tugas tersebut dikirim ke grup yang apa? Grup yang PAI, ujian praktek PAI, Pendidikan Agama Islam ya, seperti itu. Pastikan nanti kamu sebelum memulai menyebutkan nama dan nomor ujian kamu. Nanti nomor ujian akan diberikan ketika, insya Allah ketika foto, ya, foto pengambilan foto untuk ijazah. Seperti itu. Jadi kalau kamu tidak datang hari Senin, kamu tidak dapat nomor ujian. Oke, bisa dipahami? Kalau kamu pengen tahu nomor ujian, kamu harus datang hari Senin tersebut. Datang, foto, nanti ambil nomor ujian praktek. Ya. Misalnya nanti ada praktek sholat ya, nomornya itu dipakai di dada. Ini sebelah kanan. Itu ya, pastikan terlihat. Nanti ada misalnya kok pidato. Ada pidato bahasa Jawa ya, ini tak kasih bocoran juga. Pidato dalam bahasa Jawa. Ya kamu berpidato di video menggunakan seragam ya, menggunakan seragam merah putih. Kemudian pakai nomor ujian tersebut. Nomor ujian tersebut harus selalu dipakai, jangan sampai hilang. Karena nanti itu akan dikembalikan lagi ke sekolah. Paham? Ya, untuk semuanya ya, seperti itu ya caranya. Ya, itu untuk pengumumannya. Untuk besok Senin berarti kamu harus ke sekolah untuk foto ijazah dan mengambil nomor ujian praktek. Ujian prakteknya nanti melalui video dan juga penugasan. Ya, misalnya ada juga SPDP, membuat karya dari barang bekas. Nah, penugasan, berarti kamu membuat di rumah, kemudian dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Ya, tidak boleh terlambat. Yang menilai bukan Pak Rahmat soalnya. Yang menilai adalah Bapak Ibu gurumu yang lain. Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Pak Rahmat dan Bu Alifah tidak ikut menilai. Seperti itu. Jadi kalau kamu terlambat, Pak Rahmat suruh kamu menghadap Bapak Ibu guru yang nilai langsung. Seperti itu. Contoh di sini PAI yang menilai siapa? Pak Khoir. Seperti itu. Contoh lagi, ini bahasa Indonesia yang menilai siapa? Praktik bahasa Indonesia. Ini Bu Ulfa dan Bu Wiwi. Ya. Terus bahasa Jawa yang menilai siapa? Bapak Suroto dan Bu Rofiah. Seperti itu. Ya. Jadi kamu kalau menyepelekan kok tugas mau video mau kirim terlambat ya, seperti PJOK kamu kirim kok terlambat ya, nanti Pak Rahmat minta kamu menghadap sendiri. Betul ya? Ya, tolong waktu diperhatikan. Oh, dapat tugas, ya langsung dikerjakan. Seperti itu. Ya, dimaklumi Pak, misalnya saya bisa merekamnya video malam, boleh Pak, enggak apa-apa. Boleh, ya malamnya itu toh. Kan mungkin tidak ada yang bantu ngerekam, Bapak Ibu kerja. Malamnya kamu mengirim enggak apa-apa. Penting ojo ngebangeti kok telat kok sampai 4 hari, ya 3 hari, jangan. Ya. 1-2 hari masih sudah maklumi. Itu ya. Lebih bagus lagi
tepat waktu. Ngirim video loh ya, ini ngirim videonya. Kalau mengumpulkan tugas, misalnya ada tugas membuat reklame, ya ujian praktek nanti ada membuat reklame, ya dikumpulkan hari itu juga. Perintahnya hari apa? Kumpulkan hari Senin, ya Senin dikumpulkan. Misalnya seperti itu. Ya, tolong waktu itu diperhatikan. Oke, dah. Untuk saat ini itu saja dulu ya, yang bisa Pak Rahmat beritahukan ke anak-anak semuanya. Ya. Nanti mungkin di Zoom berikutnya akan ada pengumuman lagi. Makanya terus diikuti, terus bergabung kalau ada Zoom. Ya, fungsinya seperti ini, dan Pak Rahmat bisa memberikan informasi secara jelas. Nah, lewat WA itu tidak bisa cepat, tidak bisa cepat. Susah. Ya, kalau ngomong seperti ini kan enak. Gitu ya. Oke, sudah, pengumumannya itu saja. Kita lanjutkan masuk ke materi. Bisa dilihat semuanya, layar? Bisa enggak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Pak. Ya, Bisa, Pak. kita masuk ke tema 9 ya, tema terakhir ya. Sama, kita akan masih mempelajari tentang tata surya atau planet-planet. Tema 8 materinya adalah kemarin tentang rotasi, revolusi bumi dan bulan. Kemarin juga tentang gerhana matahari, gerhana bulan, dan dampak-dampaknya. Di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang apa? Planet-planet. Ya, planet-planet atau benda-benda langit yang ada di sekitar kita. Ya, kemarin Pak Rahmat sudah meminta kamu membuat yang namanya gambar tata surya tempat tinggal kita. Ya, ini matahari, pusat tata surya kita. Ya. Yang paling dekat dengan matahari ini namanya planet Merkurius. Ya. Kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, ya, Uranus, Jupiter, Saturnus, ya, Uranus dan Neptunus. Ya. Kemarin Pak Rahmat periksa ada beberapa yang keliru di sini. Uranus sama Neptunus. Ya, ada yang keliru. Ya, kita akan baca lebih jauh tentang itu. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Ya. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi tempat manusia tinggal. Tempat kita tinggal itu namanya galaksi Bima Sakti. Ya. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet, ya tadi termasuk bumi, yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Ya. Dan ini akan kita pelajari semuanya. Planet, satelit, asteroid, komet. Kita akan pelajari semuanya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips. Garis edar itu yang mana? Ini loh, ada garis-garisnya. Ini namanya garis edar. Nah, ini ada garis edar, garis-garisnya. Ya, garis edar tersebut disebut dengan yang namanya orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Tabrakan kiamat. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Berputar pada porosnya itu berarti muter-muter, planetnya muter-muter. Nah, kalau di bumi ya berrotasi itu selama berapa lama? Rotasi bumi kemarin waktunya berapa lama?
Masih ingat? Coba yang ingat. Bumi 365 hari. Bumi berotasi selama 24 jam atau 1 hari. Ya, kalau 365 itu adalah berevolusi atau revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi bumi ini muter-muter. Nah, muter-muter. Itu butuh waktu 1 hari. Kalau revolusi muteri matahari. Nah, itu butuh waktu 1 tahun kalau berevolusi atau revolusi bumi. Nah, nanti kita juga akan belajar yang namanya rotasi tiap planet itu ternyata berbeda. Kalau untuk di bumi 24 jam atau 1 hari, di planet lain itu ternyata berbeda. Yuk, mari kita mengenal tata surya kita. Tadi galaksi kita bernama apa? Galaksi tempat tinggal manusia. Bima Sakti. Ya, betul, Bima Sakti. Oke, kita akan belajar tentang galaksi Bima Sakti atau tempat tinggal kita ya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Jadi belum ada yang namanya pesawat ya bisa menembus atau bisa membawa orang sampai ke Mars, sampai ke mana, sampai ke Venus, sampai ke Jupiter, itu belum ada. Ya, kita mengetahuinya dari apa? Dari pengamatan teleskop. Kita tahu. Ya, kita belajar dari situ. Oke, lanjut. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkar cahaya gas panas yang disebut corona. Nah, corona ya, bukan corona COVID ya. Kenapa kok disebut corona? Ya, penyakit virus ini tuh pandemi corona karena bentuknya seperti matahari. Kalau kamu pernah membaca artikel seperti itu. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar ya atau matahari besar yang jauh lebih besar daripada matahari yang kita ketahui. Matahari yang kamu lihat saat ini di luar itu masih ada yang lebih besar lagi dan lebih panas lagi. Ya, lanjut. Nah, planet yang terdekat ya, planet yang paling dekat dengan matahari ya, yaitu planet yang bernama Merkurius. Berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit ya pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari atau berevolusi. Tetapi ya Merkurius ini rotasinya atau muternya itu sangat lambat. Muter-muternya di porosnya itu sangat lambat. 1 hari di Merkurius ya sama dengan 30 hari di bumi. Ya, sedino ning Merkurius iki koyok sesasi ning nggon bumi. Nah, ini ya bisa kamu screenshot ya, Merkurius ya secara rinci ya karakteristiknya ya planet terdekat dengan bumi ya. Merupakan planet terkecil dalam tata surya. Ya, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Planet berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit, tidak memiliki cincin ya, karena ada beberapa planet yang punya cincin. Memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Muter matahari ini paling cepat di Merkurius. Nah, planet berikutnya atau planet yang kedua adalah Venus. Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Ya, jaraknya paling dekat dengan bumi.
Venus lebih panas dibandingkan Merkurius yang lebih dekat dari matahari. Harusnya kan ya, lebih dekat dengan matahari itu kan lebih panas. Ya, tapi ternyata kok lebih panas Venus. Nah, hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Ya. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Ya. Venus berotasi searah jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Ya. Jadi satu hari di Venus itu hampir sama dengan satu tahun di bumi, 243 hari. Bulan-bulan kan itu kalau di bumi. Nah, keunikannya ya tadi, salah satu keunikannya adalah apa? Planet lain ya, planet selain Venus itu bergeraknya berlawanan dengan jarum jam. Hanya Venus tok ini yang bergerak searah jarum jam. Itu salah satu keunikannya. Nah, ini ciri-ciri Venus, karakteristik Venus. Planet terdekat kedua dari matahari dengan suhu rata-rata tertinggi, merupakan planet dengan arah rotasi berkebalikan, ya, dan lain sebagainya. Tuh. Dikenal dengan bintang fajar atau julukannya itu bintang fajar atau bintang senja. Ya, jadi planet-planet itu punya julukan. Ya, silakan nanti kamu coba cari. Bumi pun punya julukan. Apa tuh julukan planet bumi? Ya, ada. Planet ketiga, yaitu planet yang kita tinggali, yaitu planet bumi. Ya, dikenal atau dijuluki yaitu sebagai planet biru, di mana sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas sinar matahari sehingga tidak terbakar. Nah, itu ya. Kita tidak terbakar oleh matahari secara langsung ya. Karena apa? Karena terlindungi oleh yang namanya atmosfer. Ini ya, ciri-ciri dari bumi atau karakteristik planet bumi. Menjadi planet paling padat dalam tata surya. Komposisinya 78% nitrogen, 21% oksigen dan gas-gas lainnya. Berwarna biru kehijauan jika dilihat dari luar angkasa. Permukaannya 70% terdiri dari perairan, 30% daratan. Punya satu satelit alami ya yang bernama Bulan. Jadi satelit itu sebenarnya ada banyak, tapi banyaknya itu apa? Satelit buatan. Satelit yang dikirim manusia ya untuk ditaruh di luar angkasa sana. Ya. Itu. Tapi kalau satelit yang alami, yang benar-benar ada sendiri, itu namanya bulan. Bulan itu adalah satelit dari bumi, satelit alami. Yang ketiga, yang keempat yaitu Mars dengan julukan planet merah. Planet ini disebut paling menyerupai bumi. Dengan waktu satu hari atau berotasinya itu selama 24,6 jam. Ia memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu dari Mars lebih dingin daripada suhu di bumi. Ini bukan 24,6 jam ya. Pokoknya hampir 25 jam. Nah, ini salah ini. Yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi, Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding bumi. Nah, kalau kamu membaca artikel-artikel ya, bahkan sudah ada rencana ya untuk memindahkan atau mengirim manusia untuk tinggal ke Mars. Seperti itu. Nah, ini karakteristik planet Mars. Dijuluki planet merah karena punya warna kemerah-merahan. Ya.
Planet ini terdiri dari 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan gas-gas lainnya. Kenapa kok karbon dioksidanya tinggi? Ya karena tidak ada tumbuh-tumbuhan. Yang menyaring atau mengubah karbon dioksida menjadi oksigen di bumi, yaitu adalah tumbuh-tumbuhan itu. Ya. Planet Mars termasuk kategori planet luar. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Apa toh kok planet luar? Apa toh itu planet dalam? Ya, itu nanti akan dipelajari pada pertemuan besok hari Sabtu, insya Allah. Memiliki 2 satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos. Ya, ini penting, sering sekali keluar Phobos dan Deimos ini. 2 satelit alami yang dimiliki oleh Mars. Tidak memiliki cincin juga. Nah, yang berikutnya Jupiter, yaitu planet terbesar di dalam tata surya. Ini planet yang paling gede. Suhu di planet ini sangat rendah. Sangat rendah itu berarti dingin. Minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik raksasa yang ternyata menyerupai badai raksasa. Nah, ini planet terbesar di tata surya kita. Besarnya ya berkali-kali lipat dari bumi. Jelas. Ya, waktunya tinggal 4 menit. Kita absen saja dulu. Silakan absen. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Yang mau tanyakan ada? Sudah. Ya, masih ada planet-planet lain yang akan kita bahas besok di hari Sabtu. Waktunya tidak cukup. Ya. Kita lanjutkan lagi besok hari Sabtu. Ya, kita selesai. Pak, bisa enggak? Itu ya. Ingat ya, tadi yang Pak Rahmat sampaikan, hari Senin bisa datang ke sekolah untuk foto ijazah. Ya, untuk foto dan juga mengambil nomor untuk ujian praktek kamu. Itu ya. Semuanya ya, tahu ya, paham ya? Ya, menggunakan seragam merah putih dan juga memakai dasi. Yang perempuan memakai jilbab putih. Gitu ya. Boleh sing paling apik karena untuk foto kamu itu nanti sampai gede fotonya rasa diganti sekali. Gitu ya. Teman-temanmu yang tidak hadir di sini nanti bisa dikasih tahu juga. Itu dan yang rapi, ditata yang bagus bajunya besok. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Rahmat akhiri. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah bergabung. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.